Pinjaman online ilegal. Pinjol ilegal adalah layanan pinjaman yang beroperasi tanpa izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Maraknya pinjol ilegal di Indonesia menimbulkan berbagai masalah hukum dan kerugian, terutama bagi para peminjam. Berikut adalah edukasi tentang aspek hukum dari pinjol ilegal. Pengertian pinjaman online ilegal. Pinjol ilegal adalah penyedia layanan pinjaman online yang tidak memiliki izin dari OJK, yang merupakan otoritas pengawas keuangan di Indonesia. Pinjol ilegal ini seringkali melanggar aturan yang ditetapkan dalam Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016 yang mengatur fintech, financial technology, termasuk batasan bunga, cara penagihan, dan perlindungan data pribadi. Risiko pinjol ilegal bagi peminjam. Pinjol ilegal menyebabkan berbagai risiko bagi peminjam, diantaranya bunga dan denda. Membengkak, bunga yang tinggi dan ketidakjelasan denda membuat utang peminjam terus meningkat, sehingga sulit dilunasi. Penyalahgunaan data pribadi. Data kontak dan foto pribadi bisa disalahgunakan untuk mempermalukan atau mengintimidasi peminjam saat penagihan. Gangguan psikologis. Banyak korban pinjol ilegal yang mengalami stres, depresi, bahkan tindakan nekat akibat tekanan penagihan yang kasar dan tidak manusiawi. Langkah hukum terhadap pinjol ilegal. Jika menjadi korban pinjol ilegal, berikut adalah langkah hukum yang dapat diambil. Melapor ke polisi. Jika merasa terancam atau dirugikan, korban dapat melapor ke pihak kepolisian, melapor ke OJK dan Satgas Waspada Investasi (SWI). Melaporkan pinjol ilegal ke OJK atau SEWI bisa membantu penutupan operasi pinjol ilegal tersebut. Mengajukan gugatan perlindungan konsumen. Korban juga bisa mengajukan gugatan berdasarkan UU Perlindungan Konsumen jika merasa dirugikan oleh pinjol ilegal. Cara melindungi diri dari pinjol ilegal. Agar terhindar dari jeratan pinjol ilegal, berikut beberapa tips perlindungan. Pastikan pinjol berizin. OJK selalu periksa izin pinjol di situs resmi OJK sebelum melakukan pinjaman. Hati-hati memberikan akses data pribadi. Jangan memberikan akses pada aplikasi yang meminta data pribadi tanpa alasan yang jelas. Hindari meminjam dengan bunga tidak jelas. Jika aplikasi pinjol tidak memberikan informasi bunga atau denda secara transparan, sebaiknya dihindari. Laporkan pinjol ilegal. Jika menemui aplikasi pinjol ilegal, segera laporkan ke pihak berwenang agar bisa diblokir dan tidak menjerat korban lain. Ancaman pidana bagi kreditur pinjol ilegal. Kreditur pinjol ilegal yang melanggar aturan bisa dikenakan sanksi pidana berdasarkan beberapa ketentuan hukum berikut. Pelanggaran perlindungan data pribadi. Jika pinjol ilegal menyalahgunakan data pribadi peminjam, maka dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Pelaku bisa dipenjara hingga 6 tahun dan atau didenda. Ancaman dan kekerasan dalam penagihan. Kreditur yang melakukan penagihan dengan cara mengancam atau intimidasi melanggar pasal 368 KUHP tentang pemerasan dan pengancaman yang dapat berujung pidana penjara hingga 9 tahun. Perlindungan konsumen. Menurut pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, sanksi pidana bagi pelaku usaha yang terbukti merugikan konsumen karena praktik yang tidak jujur atau tidak transparan bisa dikenakan sebagai berikut. Pidana penjara maksimal 5 tahun, denda maksimal 2 miliar. Operasi tanpa izin. Menurut pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyatakan bahwa menjalankan kegiatan di sektor jasa keuangan tanpa izin dari OJK dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara maksimal 10 tahun, denda maksimal 20 miliar, dan menurut pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, jika ada pelanggaran terkait penggunaan aplikasi atau situs ilegal yang merugikan masyarakat, pelaku dapat dijerat dengan sanksi pidana penjara maksimal 6 tahun, denda maksimal 1 miliar. Pinjol ilegal adalah ancaman bagi konsumen karena seringkali menggunakan bunga tinggi, intimidasi, dan penyalahgunaan data.
Dengan mengenali ciri-ciri pinjol ilegal, memahami risiko hukumnya, dan melindungi data pribadi, kita bisa terhindar dari jeratan pinjol ilegal dan memilih pinjaman yang lebih aman dan transparan.